Toyota Fortuner tipe G diesel matic tahun 2009 ini ya, yang kilometernya 172 ribuan kilometer. Ini surat-suratnya dari Bandung ya, genap, pajaknya bulan 9. Ini dijual di harga Fortuner tipe G yang TRD ini, yang transmisinya manual tahun 2012. Ini dia kilometernya di 200 ribuan lebih ya, 250 ribuan. Surat-suratnya ini Jakarta Timur, genap, pajaknya bulan 7. Nah, yang ini dijual di harga kalau misalnya teman-teman cari mobil diesel budgetnya cuma 200 juta, bisa bawa pulang Toyota Fortuner ini. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel YouTube dari Martak Auto Beauty. Dan di video kali ini kita mau bahas mobil diesel nih teman-teman. Jadi mungkin teman-teman di sini yang lagi cari mobil diesel, terutama yang cuma punya budget di 200 jutaan aja, bingung mungkin mau cari mobil diesel seperti apa. Kita lagi ada stok unitnya nih teman-teman. Dan sebelum kita bahas mobilnya, jangan lupa juga untuk di subscribe channel YouTube dari Martak Auto Beauty, karena kita akan hadir untuk terus-terusan update ya secara rutin stok-stok yang ada di showroom Martak Auto Beauty teman-teman. Dan kebetulan di video kali ini saya akan bahas mobilnya sendirian, karena memang Bang Asraf lagi berhalangan untuk hadir. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin mau tanya-tanya jauh lebih detailnya atau mau tanya jauh lebih lanjut, boleh aja langsung hubungi nomornya Bang Asraf. Nanti saya cantumin di bawah. Itu adalah selaku owner dari Martak Auto Beauty teman-teman. Dan saya mau kasih tahu bahwa lokasi showroom itu ada di Duren Sawit, Pondok Bambu, Jakarta Timur teman-teman. Nanti kalau misalnya teman-teman gak mau ribet, boleh aja langsung di searching di Google Maps Martak Auto Beauty, maka titiknya langsung ke sini. Atau kalau misalnya teman-teman pengen langsung aja di Sherlock, nanti WhatsApp aja langsung ke Bang Asraf ya, gitu. Nah, terus juga jangan lupa untuk dicek semua sosial media dari Martak Auto Beauty, karena kita punya Instagram, TikTok, dan pastinya juga ada YouTube gitu. Supaya teman-teman nggak ketinggalan informasi-informasi tentang mobil bekas, terutama stok-stoknya dari Martak Auto Beauty nih. Nah, ini kebetulan banget kita lagi selalu ada stok ya Toyota Fortuner teman-teman. Jadi kalau misalnya memang teman-teman budgetnya masih belum ada, sekarang saat nonton video ini boleh di save dulu aja videonya atau nomornya Bang Asraf. Nanti saat budgetnya udah ada, boleh langsung hubungi sama Bang Asraf ya. Nah, ini kita lagi mau bahas mobil Fortuner yang budgetnya cuma 200 jutaan aja. Jadi kita ada dua pilihan di showroom. Kebetulan lagi ada Toyota Fortuner tipe G tahun 2009 yang matic nih teman-teman. Terus ini yang generasi awal-awal, warnanya warna silver, atau ke zaman dulu itu dibilangnya champagne ya. Dan ini kondisinya masih full standar. Nanti kita akan bandingin ya, karena ini harganya nggak beda jauh ya, cuma beda sedikit aja. Terus kalau misalnya yang di sebelah kanan saya, ini ada Toyota Fortuner tipe G juga, cuma yang ini transmisinya manual, tahunnya tahun 2012. Jadi cuma selisih 3 tahun aja, dan harganya itu cuma selisih dikit aja. Nanti kita akan cari tahu lebih detailnya. Dan kalau misalnya teman-teman mungkin pengen tahu jauh lebih lengkapnya tentang spesifikasi mobilnya, nanti boleh aja dicek di YouTube-nya Martak Auto Beauty, karena kita udah pernah bahas kedua mobil ini secara rinci ya. Nah, ini kalau misalnya yang 2012 ini dia transmisinya manual, kondisi eksteriornya ini warnanya warna putih ya. Dan ini yang TRD teman-teman. Jadi ini yang tipe G TRD. Jadi udah body kit TRD gitu. Jadi bumper depannya udah pakai TRD. Terus juga side ada stiker-stiker TRD di kiri kanan, dan pastinya di bumper belakang juga itu dia udah pakai TRD. Dan yang ini itu generasi setelah yang 2009. Kita bahas yang 2009 dulu kali ya. Kalau misalnya dilihat dari tampilan depannya, memang Fortuner generasi pertama ini untuk headlampnya, tampilan depannya nggak terlalu sporty ya, karena memang ini generasi awal. Seperti di sini headlampnya masih cukup besar, tapi dia sudah LED projector ya. Terus juga chrome-nya cuma ada di bagian hood, di kap mesin aja. Grillnya ini finishingnya finishing silver. Terus juga di bagian depan juga nggak ada sensor parkir, tapi dia sudah dilengkapi dengan fog lamp. Jadi kalau misalnya teman-teman jalan malam-malam, visibilitas berjalan di saat malam hari, penglihatannya masih cukup oke karena dibantu dengan fog lamp. Walaupun ini sebenarnya tipe G ya. Dan ini mesinnya mesin diesel teman-teman. Jadi udah pasti torsinya enak banget mobilnya. Dan
Ini surat-suratnya dia kebetulan D Bandung, genap pajaknya bulan 9 nih teman-teman. Terus untuk kondisi mesinnya, semua stok unit yang ada di Martak Autobiotik itu dijamin, digaransi bebas tabrak, bebas banjir. Mesin transmisi juga masuk garansi. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Kilometer juga asli, nggak ada manipulasi. Surat-suratnya juga dijamin keabsahannya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau beli mobil bekas secara aman, tinggal pakai, nggak perlu khawatir lagi. Boleh langsung belinya di Martak Autobiotik teman-teman. Nah kalau misalnya dari segi tampilan depan sih itu aja ya. Ini kalau misalnya yang tipe G tahun 2009. Nah kalau misalnya dilihat dari tipe G TRD 2012, ini udah terlihat banget banyak perubahannya. Seperti yang terlihat paling kelihatan adalah di bagian grillnya. Sekarang grillnya itu dia kisinya semakin banyak, tapi dia semakin mengecil. Dan juga dia sudah di finishing chrome semua. Tuh, jadi dari hood bagian depan, grillnya juga dia banyak banget garnish chrome-nya. Nah, sementara untuk bagian headlampnya dia bentuknya jadi lebih kecil. Nah, tapi tetap dia sudah dilengkapi dengan LED projector. Sementara yang lainnya semuanya masih halogen ya. Jadi ini bentuknya jadi lebih kecil, jadi nggak terlalu kembung ya. Kalau misalnya dari segi kap mesin kurang lebih sama ya untuk bentuknya, jadi nggak ada perubahan. Nah, yang paling kelihatan lagi itu di bagian bumper bagian bawah. Bentuknya ini udah mulai berubah, nggak terlalu kembung, ada garis-garis bodinya. Jadi terlihat jauh lebih keker gitu ya mobilnya. Terus tetap sudah dilengkapi dengan fog lamp juga. Kalau misalnya ini dia lampu LED tambahan ya. Dan karena ini yang tipe varian TRD, dia sudah dilengkapi dengan body kit TRD di bagian depan. Untuk mesinnya kedua mobil ini itu sama-sama mesin diesel 2400 cc ya atau 2500 cc. Jadi kurang lebih rasa berkendaranya itu sama teman-teman. Nah, terus juga dia juga sudah dilengkapi dengan spion samping ya. Yang 2012 udah ada, yang 2009 juga udah ada gitu. Nah kalau misalnya di bagian velg bisa dilihat teman-teman, kita agak turun sedikit ya. Kalau misalnya di bagian velg ini terlihat banget perbedaannya, walaupun memang dari warnanya itu sama-sama pakai masih velg alloy warna silver, tapi untuk kembangannya itu udah mulai beda. Kalau misalnya yang Fortuner 2009 ini dia masih yang pakai palang 6 ya, yang besar-besar palangnya. Terus ringnya juga dia ring 17. Nah kalau misalnya yang 2012 ringnya sama ring 17, tapi dia untuk palangnya itu beda. Dia yang palangnya double-double, tapi bentuknya itu palangnya ada 6 juga. Cuma memang beda bentuk, jauh lebih modern yang 2012. Sementara untuk ringnya itu kurang lebih sama, profil bannya juga 265/65. Terus juga yang di Fortuner 2009 juga sama 265/65. Jadi kurang lebih sama kalau misalnya dari ukuran besar bannya, tapi untuk kembangan velgnya itu berbeda teman-teman. Untuk white bodinya sama juga ya, sewarna body. Untuk spionnya ini kalau misalnya yang 2009 dia sudah pakai yang chrome, sementara yang 2012 dia sewarna body teman-teman. Nah kalau misalnya beralih dari sisi samping, sebenarnya ini kurang lebih sama aja ya. Dari segi handle-nya dia udah warna chrome, terus juga ada footstep juga ya. Terus dari garis bodinya juga sama. Ini ada stiker TRD Sportivo karena memang yang 2012 ini dia varian yang TRD, sementara yang 2009 ini dia yang varian tipe G biasa teman-teman. Jadi dia belum ada TRD-nya gitu. Kalau misalnya bagian samping sih itu aja. Dari bentuk dari window line-nya juga sama persis, roof rack-nya juga sama persis. Jadi nggak ada banyak perbedaan kalau misalnya dari sisi samping teman-teman. Tapi kalau misalnya dari sisi belakang kita langsung cek aja nih. Nah kalau misalnya dari belakang ini baru terlihat banget perbedaannya seperti bagian tampilan depan teman-teman. Kalau misalnya yang di tipe G, dia ini sudah dilengkapi dengan roof spoiler juga. Terus juga untuk kaca belakangnya sudah ada defogger, ada garnish chrome juga di bagian handle bagasi. Dan lampunya ini masih halogen yang modelnya masih model lawas ya, masih yang awal-awal. Dia full halogen juga. Ini ada dua warna, yang bening sama yang warna merah. Terus ini ada yang 2.5 artinya 2500 cc tipe G. Untuk bagian bawah dia sudah dilengkapi dengan sensor parkir juga, 2 buah sensor parkir, sama ada mata kucing ya. Kalau misalnya bumper ini bumper tambahan teman-teman. Untuk ban serepnya juga dia posisinya masih ada di bawah. Nah untuk beralih ke bagian tipe GTRD tahun 2012 ini terlihat jauh lebih fresh ya, tampilan belakangnya jauh lebih modern juga.
Pertama memang karena memang dia roof spoilernya dia punyanya TRD, jadi jauh lebih besar. Terus juga ada kupingnya di bagian samping ya. Ada juga ini emblem TRD-nya sama high mount stop lamp. Kalau misalnya kaca kurang lebih sama, dia udah defogger juga, wiper belakang juga. Nah, yang ngebedain banget itu di bagian lampu belakangnya. Ini jauh terlihat lebih modern ya, bentuknya juga jauh lebih pipih seperti bagian tampilan depan, dan ada kaca mika tambahan di bagian dalam. Nah, ini memang bawaan dari sananya. Jadi dua warna terlihat lebih modern dan lebih clear ya. Dan ini masih dipertahankan sampai selanjutnya sebelum generasi VRZ, teman-teman. Terus untuk yang garnish bagian tengah handle-nya, ini dia sudah ada tulisan emboss Fortuner. Sementara yang lama itu dia polos aja gitu. Terus untuk bagian bawah ini karena tipe TRD, dia ada emblem TRD Sportivo. Nah, yang beda lagi adalah di bagian sensor parkir. Kalau misalnya yang di 2012 ini dia sudah dilengkapi dengan 4 buah sensor parkir. Jadi 2 buah sensor parkir belakang dan 2 buah corner sensor. Jadi sampai ke samping-samping. Nah, untuk bumpernya ini dia memang tambahan ya yang ARB. Cuma ini nanti kalau misalnya teman-teman beli ini udah dapat bonus. Dan yang paling kelihatan itu adalah bumpernya. Karena memang bumpernya dia pakai yang TRD, teman-teman, modelnya. Nah, ini kita coba cek ya bagian bagasinya. Kita langsung aja buka dua-duanya supaya bisa ngebandingin. Oke, kita buka ya. Nah, kalau misalnya dari segi bagasi, dari ukuran, dari cara pelipatan jok, itu kurang lebih sama semua, teman-teman. Cuma bedanya adalah di bahan joknya. Bahannya sama-sama kain, tapi motifnya itu berbeda gitu. Jadi kurang lebih sama ya. Untuk bagasinya, kalau misalnya teman-teman untuk jok bagian baris ketiknya kepasang, kondisinya akan seperti ini ukuran bagasinya. Sementara kalau misalnya yang joknya udah dilipat, itu ukurannya jadi seperti ini. Nah, kalau misalnya yang 2009 ini dia sudah ada tambahan karpet mie ya. Jadi ini bonus karpet mie. Kalau misalnya aslinya ya seperti ini lantai dasarnya. Kalau ini memang karpetnya karpet bawaan dari Fortunernya gitu. Kalau gitu kita cek ke bagian interiornya ini. Nah, kalau misalnya di bagian interior, kita di mobil yang tipe G dulu ya, yang 2009. Ini dia transmisinya matic, setirnya udah kulit ya. Nuansa interiornya mayoritas warnanya warna beige ya. Terus untuk dashboardnya dia warnanya warna abu-abu. Nah, untuk setirnya dia juga sudah dilengkapi dengan tombol-tombol juga. Kondisinya ini udah masih full standar semua, udah ada airbag juga. Dan masih rapih, joknya juga masih rapi banget, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin lagi cari mobil diesel, pengennya Fortuner, tapi budgetnya minim, ini bisa banget untuk pilihan kalian ya. Terus ini untuk headrestnya dia sudah yang dilapis kulit ya. Sementara untuk yang joknya itu dia semua masih sandarannya. Dan ini masih ada karpet mie-nya bonus ya. Cuma memang yang di 2009 ini dia belum dilengkapi dengan turbo timer. Jadi kalau misalnya mobil diesel itu kalau setelah dipakai terutama jarak jauh ya, mungkin sudah dipakai lama, itu direkomendasikan saat setelah nyampe mau berhenti itu jangan dulu dimatiin secara mendadak. Jadi tunggu dulu mungkin 1 menit 2 menit baru mobilnya dimatiin, karena mesin diesel itu kan panas ya. Jadi nggak bisa tiba-tiba mati gitu, teman-teman. Untuk transmisinya juga aman ya, kondisi interiornya juga masih full standar. Terus juga dia headunitnya udah yang double din atau yang touchscreen ya. Terus AC-nya dia sudah digital juga tapi masih single zone. Kalau misalnya yang depan itu, dan juga dia sudah dilengkapi dengan wood panel, teman-teman. Nah, kalau misalnya yang 2009 ini kita cek kilometernya ya. Kita coba. Kuncinya yang ini bukan, yang satu lagi. Nah, ini karena dari kuncinya juga masih sama ya, nggak ada perbedaan sama sekali, cuma tombolnya dia berbeda. Nah, kalau ini dia ada 2 tombol tambahan di bagian kiri dan kanan, sementara yang ini yang cuma 2 doang. Kita coba cek ya kilometernya. Oke. Ini kalau misalnya yang 2009 ini dia kilometernya baru 172.000 kilometer, teman-teman. Gitu. Untuk ukuran mobil diesel yang tahunnya udah berapa tahun itu ya? Berarti 15 tahun ya. Masih cukup oke banget lah. Nah, kalau misalnya di bagian belakang ini sebenarnya nggak begitu banyak ya, karena ini kita coba masuk aja ya. Ini generasi awal dari Fortuner.
Untuk posisi duduknya sih enak, terus ini juga udah ada tambahan karpet juga. Kalau misalnya headrest ini dia memang tambahan bukan standarnya ya. Dan ini layar belakang mungkin kalau misalnya sekarang udah nggak begitu kepake ya. Terus dia juga udah double blower juga, sementara untuk colokan-colokan itu nggak ada di bagian sisi tengah. Untuk bagian belakangnya juga udah dilipat kayak gitu teman-teman, dan kondisinya plafonnya juga masih standar, joknya juga masih original, jadi masih cakep banget, enak lah ya. Nah kita coba bandingin nih sama yang 2012. Kalau misalnya yang 2012 sebenarnya nggak begitu banyak perubahan teman-teman. Tuh, jadi dari segi desain dashboardnya masih sama aja. Terus juga setirnya kalau misalnya dari bentuk sih kurang lebih sama ya. Cuma memang karena yang ini tipe TRD, dia sudah dilengkapi dengan wood panel. Wood panel juga warna hitam di bagian dashboard, dan handle pintu juga warna hitam. Sementara yang tadi itu warnanya warna coklat ya. Terus dia sudah dilengkapi dengan tombol juga sama untuk audio. Sementara kalau misalnya yang ini itu kilometernya kita coba cek ya. Nah ini dia kilometernya di angka 252.000 untuk kilometernya. Speedometernya masih sama sih ya. Nah terus juga untuk bagian dashboardnya ini dia sudah head unitnya masih yang OEM Toyota juga, dan yang ciri khasnya dari mobil Fortuner adalah adanya jam digital. Di yang 2009 juga ada, di 2012 juga masih dipertahanin. AC-nya juga sama, digital juga, single zone juga, terus juga ada tombol untuk blower belakang juga, tombol sensor parkir. Jadi untuk segi dashboard semuanya masih sama persis seperti yang di 2009. Bedanya cuma dari wood panel sama yang setirnya aja. Kalau yang tadi kan full udah dilapis kulit, kalau ini enggak. Nah yang lebih beda lagi yang 2012 ini transmisinya manual teman-teman. Sementara yang 2009 itu yang matic ya. Dan yang bedain lagi adalah joknya. Nah kalau misalnya jok yang 2009 itu single tone, jadi cuma warna beige aja, satu warna. Sementara kalau misalnya yang 2012 ini dia ada dua warna tuh. Jadi yang sebelah kiri kanannya ini warnanya jauh lebih gelap, coklat gelap ya. Sementara untuk dashboard semuanya warna abu-abu, sama persis sama yang 2009 gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman bingung mau nyari yang mana, kita bantu deh ya untuk pilihin sesuai dengan kebutuhan. Kalau misalnya di bagian belakang sebenarnya ini juga kurang lebih masih sama dari segi fungsi ya. Karena di bagian belakang di 2012 ini dia juga masih belum ada colokan, cuma ada cup holder aja dua ya. Dan untuk joknya juga sama ya, kurang lebih. Terus juga dia ada armrest juga di sini, cuma nggak ada cup holdernya. Seat beltnya ada 3 titik. Sama double blowernya juga masih sama bentuknya seperti yang 2009 ya. Terus mungkin nuansa di bagian interiornya ini jauh lebih gelap kalau misalnya yang di 2012. Sementara yang Fortuner G 2009 itu jauh lebih terang teman-teman, karena dia memang single tone dan warnanya jauh lebih muda. Sementara kalau yang ini dia kayak two tone lah ya untuk bagian joknya. Jadi ada yang coklat gelapnya, ada yang coklat mudanya. Jadi nuansanya jauh lebih agak sedikit gelap ya. Sementara untuk lain-lain lainnya kurang lebih sama teman-teman. Nah, kita akan bahas untuk harganya dan mungkin kekurangan dan kelebihannya di depan. Oke teman-teman, jadi itu dia tadi perbedaan dari Toyota Fortuner tipe G tahun 2009 yang transmisinya manual bermesin diesel 2500 cc. Yang sebelah kiri ya warnanya warna champagne. Sementara yang sebelah kanan ini ada Toyota Fortuner tipe G juga tapi TRD, transmisinya yang ini manual tahun 2012. Jadi yang ini matic, yang ini manual. Tadi kita udah bandingkan dari segi eksterior sampai interiornya ya. Nah kalau misalnya dari pendapat saya pribadi, kalau misalnya teman-teman pengen cari mobil diesel di angka 200 jutaan, mungkin bisa jadi salah satu pilihannya ya. Saya kasih tahu dulu untuk harganya. Kalau misalnya yang Toyota Fortuner tipe G diesel matic tahun 2009 ini ya, yang kilometernya 172 ribuan kilometer, ini surat-suratnya dari Bandung ya, genap pajaknya bulan 9, ini dijual di harga 205 juta cash ya, masih boleh nego. Nah jadi ini 200 jutaan kecil aja masih boleh nego. Sementara kalau misalnya yang Fortuner tipe G yang TRD ini yang transmisinya manual tahun 2012, ini dia kilometernya di 200 ribuan lebih ya, 250 ribuan.
Surat-suratnya ini Jakarta Timur, genap pajaknya bulan 7. Nah, yang ini dijual di harga 229 juta, masih boleh nego ya. Jadi selisihnya itu sekitaran 24 juta ya untuk kedua mobil ini. Tapi perbedaannya seperti teman-teman tadi lihat itu lumayan banyak ya, terutama dari segi tampilan ya. Dari eksterior itu banyak banget. Yang tahun 2012 ini karena memang tahunnya jauh lebih muda 3 tahun dari yang sebelah kiri saya. Ini otomatis dia tampilannya jauh lebih segar, jauh lebih sporty ya. Jadi kalaupun mau anak muda bawa ini jauh lebih enak lah untuk dibawanya. Kalau misalnya dari saya pribadi sih saya senangnya yang ini. Cuma memang kalau misalnya yang GT-RD ini dia transmisinya manual. Mungkin kalau misalnya teman-teman dari luar daerah, mungkin di luar Jakarta atau Jabodetabek yang jalanannya masih lengang, ini enak banget dibawa karena dia mesinnya diesel, terus transmisinya manual, otomatis akselerasinya jauh lebih enak, terus juga bahan bakarnya jauh lebih irit, rasa berkendaranya otomatis jauh lebih oke karena dia transmisinya manual sesuai dengan teman-teman keinginan. Sementara kalau misalnya teman-teman mungkin budgetnya memang pas banget di 200 jutaan, mungkin nggak sampai 210 juta, cuma 205 juta aja, ya pilihannya ini. Tapi nggak perlu khawatir karena dia transmisinya dia matic. Jadi kalau misalnya di daerah perkotaan lebih enak bawa yang Fortuner G tahun 2009 ini karena dia transmisinya matic, nggak pegel ya kalau macet-macetan, dan dia diesel juga ya, tenaganya torsinya masih enak banget. Nah tadi agak lupa ya, kalau misalnya yang di Fortuner 2012 ini dia kelebihannya lagi dia sudah terpasang turbo timer. Jadi dia ada timer otomatis kalau misalnya teman-teman di set misalnya di 1 menit atau 2 menit, pas teman-teman selesai pakai mobil terus dimatiin mobilnya, itu mesinnya nggak langsung mati tapi akan mati setelah timernya habis. Jadi mobilnya mesinnya jauh lebih awet, jauh lebih aman. Sementara kalau yang ini belum ada turbo timernya tapi teman-teman bisa pasang teman-teman. Jadi mungkin itu ya perbedaannya untuk mobil Toyota Fortuner yang tipe G TRD tahun 2012 transmisinya manual. Sementara ini Fortuner tipe G biasa matic tahun 2009. Harganya ini 205 juta masih boleh nego. Sementara yang kanan ini 229 juta masih boleh nego. Nah, jadi itu dia teman-teman untuk pembahasan di video kali ini tentang kalau misalnya teman-teman cari mobil diesel budgetnya cuma 200 juta bisa bawa pulang Toyota Fortuner ini. Jadi silahkan pilih teman-teman sesuai dengan keinginan dan kebutuhan teman-teman. Dan jangan lupa juga kalau misalnya mau beli di showroom Martaka Autobitik bisa bawa inspeksi, mungkin kalau misalnya supaya teman-teman jauh lebih tahu kondisi mobilnya, supaya jauh lebih aman dan lebih enaknya lagi datang ke sini test drive mobilnya, jadi rasain kondisinya secara langsung. Kalau misalnya untuk harga masih boleh nego, jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Jadi itu dia teman-teman untuk video kali ini. Terima kasih yang udah nonton sampai habis. Semoga rezeki teman-teman juga berlimpah berkah supaya bisa beli mobilnya di showroom Martaka Autobitik. Dan jangan lupa juga untuk di subscribe channel YouTube dari Martaka Autobitik, dan jangan lupa juga mampir-mampir ke sosial media kita di Instagram, TikTok, dan juga YouTube. Oke, kalau gitu saya pamit, sampai ketemu lagi di konten selanjutnya.